Bangga Bapak, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Insinyur Budi Rahman Daud MM selaku coach, Bapak-bapak, Pak Mentor, Pak Hamdan, Pak Ridwan. Hormati peserta Latsar, Saudara Hamdan dan Ruli. Baik, ada Pak, dalam kesempatan pagi ini selaku penguji, saya menyatakan sangat apresiasi ya pada adik-adik yang telah telah menyampaikan hasil laporan aktualisasi yang menurut penilaian saya itu sempurna dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Kemarin sore dan sampai tadi malam saya sudah baca beberapa semua aktualisasi yang disampaikan oleh Pak dan tentunya ada beberapa hal ini sebagai bahan masukan ya yang ingin saya sampaikan khususnya kepada para peserta. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba lihat di bab 4. Bab 4 ini tentang laporan aktualisasi. Ya, khususnya di tabel 4.3. 4.3 ini adalah salah satu target atau tujuan kegiatan Latsar. Ya, seperti kita ketahui bahwa kegiatan Latsar ini tujuannya adalah membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Kalau kita bicara berkarakter, artinya adalah seorang PNS yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai mata pelajaran ya, apakah itu di agenda 2 dan di agenda 3, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS dan juga tentang peran kedudukan PNS dalam NKRI. Di tabel 4.3 yang sudah dibuat ya oleh Saudara Ruli dengan judul laporannya adalah peningkatan keterampilan membaca pada bimbingan klinis pembelajaran jarak jauh di kelas 3 SDN Cikundul. Di sini dikatakan di slide tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Ruli itu ada slide 1 adalah konsultasi dengan mentor, kelihatannya di situ tertulis begitu. Lalu di situ ada beberapa nilai, salah satunya adalah whole of government. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Saudara Ruli, ya, kaitan kegiatan nomor 1 itu hubungan dengan nilai whole of government itu konkretnya seperti apa, Ruli? Bisa kami jelaskan? Ini kaitannya izin menjawab Bapak ya. Keterkaitannya dengan whole of government. Jadi di sini terjadinya sinergitas kolaborasi. Pertama adanya sinergitas antara saya selaku pelaksana aktualisasi dengan stakeholder, pertama dengan ini dulu Pak, dengan mentor, koordinasi, kemudian melaksanakan kolaborasi untuk pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya terjadinya sinergitas antara saya sebagai penulis dengan masyarakat, orang tua siswa selaku stakeholder. Jadi saya memasukkan kegiatan konsultasi dan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan aktualisasi ini keterkaitan dengan whole of government, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Oke, yang dimaksud dengan whole of government itu apa? Whole of government itu jadi adanya suatu kerjasama antara satu orang atau lebih, di mana setiap individu itu memiliki peran yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Oke, bedanya kolaborasi dengan koordinasi ya, yang di sini. Apa kolaborasi itu secara bersama-sama Pak,
merumuskan atau memecahkan suatu permasalahan, kemudian mengkoordinasikan masalah yang terjadi, kemudian terjadinya sinergitas, jadi adanya hubungan timbal balik seperti itu, Pak. Oke, bernuan ya, Hamdan. Gitu. Saya coba lanjut ke Ruli ya. Iya, Pak. Yang Ruli ini Ruli bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Saya sama di tabel 4.3 ini punya Ruli ya? Iya, Pak. Gitu. Di sini ada evaluasi kegiatan pembelajaran. Iya. Ya, dikaitkan dengan nasionalisme. Konkret keadilan non diskriminatif itu apa? Yang dimaksud? Izin menjawab, Bapak. Jadi keadilan dan non diskriminatif yang diinternalisasikan pada kegiatan evaluasi kegiatan pembelajaran ini, jadi menilainya itu benar-benar hasil siswa, Pak, nggak direkayasa atau apapun. Misalnya ada apa anak yang bagaimana tidak dibeda-bedakan begitu, Pak. Sesuai hasil yang dikerjakan anak. Tadi bahasa seperti Ruli tidak dibeda-bedakan ya. Apakah hal seperti itu masih ada emang di sekitar sekolah Ruli? Enggak sih, Pak, tidak ada. Hanya menginternalisasikan kalau misalnya ketika kita sedang menilai anak itu, kita emang tidak boleh membeda-bedakan anak, mau anak yang berkebutuhan khusus, mau yang apa, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, Ruli nomor 1 di kegiatan ini ya, terlihat ya. Ya, Pak. Melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada siapa? Melakukan konsultasi dan sosialisasi pelaksanaan aktualisasi ini, konsultasinya dengan atasan, sosialisasinya dengan orang tua siswa, Pak. Gitu. Muridnya diajak nggak? Ya, muridnya ada ikut bersama orang tuanya. Cuma karena kelas 1 kan jadi dijelaskannya yang lebih detailnya ke orang tua, tapi muridnya ada di situ, Pak. Semua orang tua setuju yang dibuat ide? Alhamdulillahnya semua orang tua mendukung, malah mereka itu merasa terbantu, Pak, untuk terbantu dalam membimbing anaknya belajar. Jadi anaknya itu termotivasi sendiri untuk mengerjakan tugas, jadi nggak harus dipaksa-paksa lagi gitu. Oke, di nomor 3 di sini ada membuat media pembelajaran. Ya. Dikaitkan dengan Ruli masukkan di dalam nilainya adalah WOG ya, Whole of Government. Ya. Apa konkretnya membuat media pembelajaran dengan WOG? Jadi ketika membuat media pembelajaran, saya meminta pendapat kepada rekan kerja, kepada kepala sekolah, apakah media yang saya gunakan udah baik, apa masih ada kurang-kurangnya atau seperti bagaimana gitu, Pak. Apa yang Ruli pahami tentang Whole of Government? Whole of Government itu kerjasama, Pak. Jadi kerjasama antar saya dengan sekolah dan warga sekolah begitu, Pak. Ruli nanti di modul ya dibaca pengertian WOG ya, termasuk juga yang Hamdan. Tolong di WA ke saya sebelum selesai seminar ini. Iya, Pak. Pemahaman tentang Whole of Government. Siap, Pak. Ya. Karena di sini ada miss ya, pemahaman tentang WOG. Ya, tolong diperkuat. WOG itu nggak sama dengan koordinasi. Ya. Whole of Government itu bukan kerjasama internal, tapi lintas sektoral. Ya, gitu. Kalau internal itu bahasanya koordinasi. Itu
cukup ada di komitmen mutu sebetulnya. Coba ini lagi ya supaya lebih paham lagi ya. Jadi, karena Ya, Pak. terus terang di Latsar pola baru di 2021 itu yang diperkuat itu penambahannya adalah yang ini. Ya, saya ingkari ini. Latsar tahun 2020 ke sana itu materinya hanya tentang aneka. Begitu. Untuk Ruli dan kawan-kawan di 2021 ditambah rule of government, peran dan kedudukan ASN. Materinya ini ada manajemen ASN, pelayanan publik, ada WOG. Ya, tolong nanti pemahaman atau pengertian tentang WOG, ya, Ruli ketik, tolong nanti kirim ke saya. Karena kan setelah ini Ruli kan keluar dari room ya, jadi nggak bisa di chat. Ya, Iya, Pak. gitu. Paham ya? Sampai situ? Iya, Pak, paham, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya Pak Dede target yang telah direncanakan dalam rancangan aktualisasi kan sudah tercapai semua. Ya, kantun, panginten, ya, tindak lanjutnya mungkin nanti Pak Mentor ya, Pak Hamdan, Pak Ridwan, gitu. Karena apa? Kalau kita baca Permenpan 3 2020 tentang manajemen talenta, ya, manajemen talenta itu adalah salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan, ya, bagaimana mempersiapkan para PNS yang profesional. Ternyata itu dimulai sejak CPNS penilaiannya, gitu. Nah tentunya saya berharap lebih bahwa rancangan atau laporan aktualisasi ini bukan hanya sekedar lulus Latsar begitu, beres jadi tindak lanjuti. Tapi tentunya saya berharap apa yang telah dibuat oleh adik-adik ini ya selama kurang lebih 2 bulan itu terwujud, gitu. Ya, terwujud apa yang dibuat oleh Hamdan tentang katakanlah bimbingan klinis pembelajaran jarak jauh. Nah kalau ini memang bisa diadopsi, berhasil, ini kan bisa jadi role model. Ya, bisa jadi role model di kota Sukabumi, bahkan mungkin di Jawa Barat. Begitu. Makanya saya berharap mungkin nanti hadir Bu Nina ya, dari BKPSDM Kota Sukabumi, ini perlu ada evaluasi pasca diklat. Bukan hanya diklat gitu, tapi evaluasi pasca diklat Latsarnya. Dicek lagi nanti oleh penyelenggara, pastikan bahwa laporan aktualisasi yang dibuat oleh adik-adik ini kan sebetulnya ide gagasan yang dibuat oleh CPNS dalam rangka tadi memecahkan isu. Isu itu kan masalah yang belum ada solusinya. Nah, dibuatlah gagasan ini oleh Hamdan dan Ruli. Nah, tentunya berharap ini bisa berkelanjutan, sustainable. Begitu. Itu aja ya catatan dari saya. Atur nuhun, saya sangat apresiasi ya Anda Nanduli. Cuma tadi saya ingin memperkuat narasi teori dasarnya saja, gitu ya, teori dasar terutama tentang peran fungsi ASN, terutama di WOG. Ini rata-rata lemah di situ, di teori dasar itu. Jadi baca nanti istilah cek bahasa Sunda membaca nanti salangkung. Jadi dianggap kolaborasi atau WOG itu hanya koordinasi, padahal tidak itu. Ya, oke, itu saya kembalikan ke Pak Dede, mangga. Terima kasih Pak Budi, Pak Penguji yang telah memberikan makna pendalaman khususnya dalam WOG tadi. Jadi Saudara Hamdan. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Sudah? Ya. Full screen, Ibu. Iya. Baik. Baiklah. Izinkan saya menampilkan PowerPoint pada rancangan aktualisasi. Mohon izin saya akan langsung pada isu
pada isu kegiatan. Dengan kondisi yang dialami saat ini, isu yang dipilih penulis adalah belum optimal nilai internalisasi ada 10 kegiatan. Kenapa ya? Selanjutnya kegiatan kelima. Pada tahapan kegiatan ini dilakukan evaluasi kegiatan pembelajaran, yaitu menyusun proses, melaksanakan penilaian akhir, melaksanakan evaluasi. Sini nilai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dr. Andes Budi Hermawan MSI selaku penguji, yang terhormat Insinyur Haji Dede Dahman Daud MM selaku coach, yang terhormat Ika Kartika SPD SD selaku mentor, dan yang saya hormati rekan Latsar CPNS Angkatan 3. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan dulu diri saya. Saya bernama Mela Pratini, unit kerja saya di SD Negeri Benteng 3 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh pada mata pelajaran matematika melalui pemanfaatan media video di kelas 4A SD Negeri Benteng 3 Kota Sukabumi. Bermaklum untuk Bapak penguji, profil organisasi dan nilai-nilai organisasi sudah dan daftar penilaian. Nilai yang terinternalisasi ada 18 nilai yang terdiri dari nilai aneka dan agenda 3. Kegiatan kelima, evaluasi dan tindak lanjut rencana rancangan aktualisasi. Pada tahapan kegiatan ini dilakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dimulai dari menyusun konsep evaluasi kegiatan aktualisasi. Pada tahapan kegiatan ini dilakukan penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi yang dimulai dari menyiapkan bahan laporan, menyusun konsep laporan, konsultasi dengan mentor, serta penyusunan final laporan. Selanjutnya untuk eviden kegiatan ini yaitu lembar misi nomor 1, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak karimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya, serta memiliki kesejahteraan sosial. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji, kemudian coach, dan para mentor yang telah hadir pada kesempatan ini, juga untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, mungkin selaku mentor yang setiap hari ketika tatap muka di tempat kerja selalu mendampingi Ibu Haruman. Dalam penyampaiannya saya rasa sangat bagus sekali dan memang sesuai dengan fakta di lapangan bahwa dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini memang video pembelajaran yang video berbasis learning ini memang sangat baik digunakan, walaupun memang banyak sekali ya metode-metode lain yang bisa dimanfaatkan juga, cuman ini juga merupakan salah satu metode yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Khususnya dalam hal pembelajaran anak kelas 1, di mana pembelajaran anak kelas rendah ini memang sangat membutuhkan hal yang kaitannya sesuai dengan apa yang bisa dia lihat, kemudian apa yang bisa dia pelajari itu yang sifatnya betul-betul sesuai dengan faktanya seperti itu. Satu. Yang saya hormati Bapak penguji, yang saya hormati Bapak coach, serta para mentor, juga peserta Latsar Angkatan ketiga. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan aktualisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak coach yang saya hormati juga, mungkin dengan adanya penelitian Bu Mela ini, laporan ini, mudah-mudahan Bu Mela dan yang lainnya pun bisa menerapkannya. Jadi bukan hanya untuk INES, ke depannya pun semoga lebih berinovasi sesuai dengan harapan
yang lebih baik tentunya untuk mendidik para peserta didik. Kemudian juga tidak lupa mungkin dengan adanya ini nanti menjadi acuan, menjadi pedoman untuk lebih baik lagi, coba bermanfaat untuk sekolah, untuk guru-guru, juga untuk siswa di SD Benteng 3 terutama. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para coach juga penguji yang telah sekian lama mungkin membimbing Bu Mela, dan saya juga mohon maaf apabila saya selaku mentor tentunya mungkin banyak kekurangannya, Pak, tapi Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede selaku coach, Bapak Ibu mentor hadir di sini ya, juga lengkap dari Mela dengan Haruman. Ya, khususnya juga bagi para peserta, ya, semangat pagi semuanya. Ya. Baik, tentunya sebagai penguji saya sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan, dukungan dari para mentor. Kembali lagi saya juga berharap bahwa laporan aktualisasi ini tidak terhenti di hari ini, begitu ya. Tentunya laporan aktualisasi ini kan merupakan ide gagasan yang dibuat oleh adik-adik, gitu. Nah, tentunya ide gagasan ini harus bisa dilanjutkan, harus sustainable, ya. Karena apa? Kembali lagi, gitu. Mudah-mudahan apa yang dibuat ide gagasan walaupun sifatnya sederhana, ya, tapi ini bisa dijadikan role model. Ya, kita tahu para peserta ini mayoritas adalah tenaga pengajar, guru. Saat ini kita tahu juga bahwa proses pembelajaran jarak jauh juga ya cukup banyak masalah, ya, baik dari sisi sapras, sarana prasarana, juga dari sisi SDM, baik SDM tenaga pengajar maupun SDM muridnya, begitu. Ya, nah ini tentunya inovasi yang sederhana, tentunya ini perlu ditindaklanjuti. Tadi sudah disampaikan oleh Saudari Haruman dengan Mela, ya, tadi malam juga sudah saya pelajari, laporan aktualisasinya sangat saya berikan apresiasi yang tinggi, ya, bagi seorang CPNS yang sudah dapat membuat suatu gagasan, begitu, ya. Gagasan ini kembali lagi tinggal bagaimana tindak lanjut dukungan dari para mentor. Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin share ya beberapa catatan saya untuk yang dua peserta ini, ya. Di sini izin saya sebentar, saya buka dulu. Sudah terlihat semua ya. Ini tabel 4.2 ya, rekapitulasi nilai pembelajaran. Tabel 4.2 ini penting karena memang tujuan dari Latsar ini adalah bagaimana membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Berkarakter ini tentunya dikaitkan dengan mata pelajaran yang telah diterima oleh para siswa, ya, baik di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, apa saja itu? Ada yang disebut dengan aneka, ya, tadi bahwa bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai aneka, termasuk juga peran kedudukan ASN di sini yang diperkuat. Begitu. Nah, dalam kesempatan ini, itu saya mau tanya ke siapa? Haruman ya, Haruman jelas suara saya? Haruman? Kurang keras, Pak. Oke. Kurang terdengar jelas. Kurang terdengar jelas? Iya, maksudnya kurang keras. Ya. Di sini dikatakan ada kegiatan konsultasi dan sosialisasi, pelaksanaan aktualisasi. Itu konsultasi dan sosialisasi ke siapa yang dimaksud di sini? Ini konsultasi ke mentor, terus sosialisasinya ke orang tua dan ke murid juga. Konsultasi juga ke teman sejawat. Oke, di sini dikatakan kembali lagi sama dengan peserta sebelumnya,
Anda menulis salah satu nilainya adalah koordinasi kolaboratif. Maksud dari itu adalah World of Government. Apa yang Anda tahu tentang World of Government di sini? Itu berupa pendekatan ya, pendekatan yang menyatukan antara kolaboratif pemerintahan dengan keseluruhan sektor gitu Pak. Jadi, itu. Apa bedanya kolaboratif dengan koordinasi? Kolaboratif, kalau koordinasi itu kita akan ke atasan yang mengkoordinir. Itu kalau kolaboratif itu apa perpaduan ya, itu berkolaborasi. Kalau koordinasi itu harus ke atasan, gitu? Tidak juga sih Pak. Ya, Ruman. Nah di sini di poin nomor 4 ya, kegiatan nomor 4. Kenapa tidak dimasukkan nilai pelayanan publik? Pertimbangannya apa? Pelaksana pembelajaran daring. Ya. Tidak ya. Kenapa? WOW aja ya Pak. Komunikasi aja, tidak. Apa ini maksud dengan pelayanan publik? Kita melayani gitu Pak. Kata kuncinya melayani. Sesuai pelayan guru berarti melayani murid dengan baik. Kalau ini pelaksanaan pembelajaran ini bentuk pelayanan bukan? Pelayanan. Siapa? Pelayanan guru kepada murid. Jadi gimana? Ada ya Ada pelayanan kaitan ya? Ada nih Pak. Sineng. Nah, ini kan bicara tentang ketelitian ya. Gitu, ketelitian kita semua bagaimana menerapkan nilai-nilai. Gitu. Kecermatan kita. Kecermatan itu masuk di dalam nilai aneka yang mana? Kecermatan, akuntabilitas. Akuntabilitas, gitu ya. Jadi ya kita selaku PNS ini kan harus cermat bagaimana memilah dan memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan itu dalam skala prioritas tentunya. Ya, begitu. Bagi seorang guru digugu dan ditiru. Kalau kita nggak cermat nanti apa yang kita sampaikan nggak pas ke murid ya. Haruman ini murid SD kelas berapa yang diajar? Kelas 1 Pak. Kelas 1 dan 2. Kelas 1 aman sekali karena kelas 1 itu kan sebagian mungkin baru mengenal huruf, belum bisa merangkai huruf. Ya. Di sini ada juga evaluasi kegiatan pembelajaran di nomor 5 ya. Gitu. Ini sudah cukup nilai-nilainya? Ada 11? Mungkin cukup Pak. Cukup. Evaluasi ini dilakukan oleh siapa saja? Evaluasi bisa dilakukan oleh saya sendiri, bisa oleh mentor, guru juga, teman sejawat. Teman sejawat. Oke, artinya internal ya. Mentor tidak melibatkan instansi lain? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, dengan saya kok WOG-nya masuk, malah ininya tidak. Padahal ketika Haruman ya melakukan koordinasi, katakanlah ya, interaksi komunikasi dengan mentor, dengan teman sejawat, katakan mitra, itu juga kan bagian dari pelayanan publik, begitu ya. Malah di sini yang seharusnya World of Government yang nggak ada kriterianya masuk. Ini hal-hal seperti ini ya, karena kalimat World of Government ini memang baru muncul di 2020, khususnya peserta latsar.
sehingga kadang memang agak bias menafsirkan apa sih yang disebut all applicable begitu ya. Tapi saya pikir seorang CPNS wajar. Walaupun saya yakin ya, adik-adik sebetulnya sudah melaksanakan ya kolaborasi baik dengan orang tua atau mungkin dengan komite ya begitu. Oke, Haruman secara prinsip memang apa yang telah dibuat ya rancangan aktualisasinya sudah sesuai dengan target ya. Tinggal mungkin nanti penguatan saja ya. Haruman pertama di agenda 23 secara teori dasar karena sebagai seorang PNS teori dasar ini kan adanya di Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN ini ya adalah sebagai guidance kita sebagai seorang PNS. Karena kalau bicara nilai aneka, sebenarnya materinya bukan hanya untuk CPNS, ya PNS pun kita harus bisa memaknai, ya bahkan bahasanya harus dapat menginternalisasikan. Gitu. Oke, terima kasih Haruman, sangat bagus ya gitu. Aktualisasinya. Yang nanti dorongan dari mentor terutama tindak lanjut dari kegiatan ini. Oke, saya beralih ke Mela. Terima kasih Bapak. Mela, terdengar suara? Mela? Terdengar, Pak. Dengar ya? Coba saya mau share screen. Kembali yang ya. Mela, saya agak tertarik dengan tulisan Anda yang ini. Nah, ini. Faktor penghambat kegiatan aktualisasi. Keterbatasan waktu, hal ini dikarenakan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Apa betul? Iya, Pak. Hah? Betul, itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan? Idul Fitri 2021 itu jatuh pada tanggal berapa? Oh, Bapak, itu belum dihapus. Hmm? Harusnya itu aja, cuman bertepatan dengan PAT saja, Pak. Betul. Ini yang ngetik Mela bukan? Iya, saya, Pak. Nah, ini bersama nilai aneka ya, kecermatan. Begitu. Kecermatan yang kembali lagi bagi adik-adik semua harus diperkuat ya. Gitu. Karena bicara nilai dasar itu salah satunya tadi ketelitian, kecermatan. Ini kan bias bahasanya kalimatnya. Ya. Oke, kalau nanti direvisi ya. Siapa Oke, Mela sama coba kita ya yang di mana tabel 4.3 rekapitulasi gitu. Nah, seringkali ya adik-adik ini nggak cermat. Ya, pertama di sini. Kok ini nggak ada garis batas ini? Antara 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 2 ada, 2, 3, 4, 5. Memang seperti ini tabelnya. Mela yang mana? Oh ini. Iya, Pak. Memang tidak ada garis ininya. Tidak tergaris. Sederhana ya, Mela, hal seperti ini. Tapi kembali lagi kecermatan kita emang harus kuat ya, apalagi bagi ya adik-adik usia-usia di bawah 30 tahun ini kan harus lebih cermat ya dibanding dengan kita, dibanding dengan Bu Mentor gitu ya Mela. Salah satu anak saya juga alumni di SD Benteng 3 Sukabumi ya gitu. Karena saya juga asli dari Sukabumi, tinggal di Bayangkara. Cuma saat ini sudah ada di Bandung. Nah, kembali lagi, tolong nanti diperbaiki tabelnya, ya. Ya, Pak. Oke, yang selanjutnya di sini juga sama. Poin nomor 3, melakukan konsultasi dan sosialisasi penyusunan media pembelajaran. Itu sosialisasi ke siapa? Siswa, Pak. Kalau Siswa. untuk Oke, kalau Mela melakukan sosialisasi ke siswa, itu bagian dari pelayanan publik kan? iya, bagian pelayanan publik. Tapi kenapa di sininya kosong? Ya, tolong nanti diperbaiki ya, Mela ya.
Nah, ini ada beberapa hal lagi di sini, begitu. Ya. Saya yakin ini sudah secara faktual, ya, ini sudah dilakukan pelayanan publik ini, ya, karena kan Mela sudah melakukan sosialisasi, itu kan konkretnya sudah dilakukan. Cuma kalau di dalam tabelnya tidak dicantumkan itu saja. Ya, nah, seharusnya apa yang dilaksanakan itu, ya, itu tercantum di dalam tabel. Karena tabel itu adalah potret dari apa aktivitas yang telah dilakukan oleh siswa, oleh peserta. Ya, itu beberapa hal, termasuk nanti coba dicek kembali ya beberapa indikator nilai ASN. Ya, tidak merubah substansi, cuma nanti Mela coba cek lagi apakah pelayanan publik di nomor 2 ini sudah bagian yang telah dilakukan atau belum, atau ada kaitannya enggak misalkan. Ya, termasuk penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi. Penyusunan laporan ini kan juga bagian dari tupoksi, bagian dari pelayanan. Ya. Nah, termasuk juga di sini sama agak bias ketika Mela memasukkan rule of government, ya, itu di kolom 6 di sini. Koordinasi. Gitu. Padahal lebih kuat di sini dibanding dengan yang ya mungkin waktunya tidak cukup ya pada saat pembelajaran kemarin, atau adik-adik lebih concern di lapangan aktualisasi sehingga kadang terlupakan teori-teori dasar itu. Ya. Itu beberapa catatan mungkin Pak Dede, ya, ya tolong nanti mungkin khususnya adik-adik diteliti kembali, dan juga kembali lagi juga saya sangat mengharapkan ya mentor dapat bisa mendorong terus ide gagasan yang dibuat. Mudah-mudahan ini menjadi role model ya, walaupun emang gagasannya sederhana. Tadi mentornya Haruma menyatakan banyak media lain, betul begitu, tapi media lain itu kan masih wacana. Nah, media yang dibuat oleh Haruman ini sudah dilakukan, tinggal nanti dicek plus minusnya, kekurangannya apa. Ya, saya juga berharap mungkin dari BKPSDM Kota ini dapat melakukan evaluasi pasca diklat, begitu. Apakah memang aktualisasi yang dibuat ini berjalan atau tidak? Kalau berjalan mungkin perlu dukungan, kalau tidak dievaluasi. Di mana gitu ketidakjalanannya, faktor penghambatnya itu apa sih sebetulnya? Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya di dalam kesempatan pagi ini. Waktu dan ini saya serahkan lagi pengaturannya ke Pak Dede selaku Puts. Mangga Pak Dede. Terima kasih Pak Penguji atas masukan dan koreksi